Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang George Wilhelm Friedrich Hegel. Khususnya dalam bukunya mengenai logika, yaitu Science of Logic. Dalam bukunya Science of Logic, Hegel mencoba mengawali dengan gagasannya mengenai pure being atau ada yang murni. Bagi dia, pure being without further determination, yang artinya tidak ada determinasi lebih lanjut. Disinilah Hegel menunjukkan suatu imediasi atau kelangsungan dari pure being itu sendiri. Sebuah kelangsungan di mana tidak ada determinasi apapun yang mendeterminasi pure being. Di bawah cahaya murni dari pure being, tak ada yang dapat dibedakan, sehingga tidak ada perbedaan yang terdapat di dalam pure being. Di dalam pure being hanya sama dengan dirinya sendiri. Hegel mencoba menjelaskan ini dengan menganalogikan seperti cahaya dan kegelapan. Di dalam sebuah ruangan dengan cahaya yang begitu terang, kita tidak dapat melihat apa-apa. Begitu juga di dalam ruangan yang begitu gelap, kita pun juga tidak dapat melihat apa-apa. Kondisi tidak dapat melihat apa-apa inilah yang secara formal Hegel anggap sebagai suatu kesamaan. Dalam pure being, tidak ada yang bisa dipikirkan. Begitu juga di dalam tiadaan. Hegel mengawali pembahasannya dalam buku Science of Logic dengan gagasan dia tentang pure being. Pure being tanpa determinasi lebih lanjut. Di situ Hegel mencoba menerangkan bagaimana pure being ini merupakan sebuah imediasi radikal, di mana kondisi tidak ada pikiran atau pemikiran apapun yang terjadi di dalam pure being. Pure being adalah sesuatu seperti kertas yang kosong. Dan ketika kita mencoba memikirkan tentang pure being, maka pure being tidak lagi menjadi pure being. Dan disinilah Hegel mencoba untuk memberikan pemahaman terhadap kita tentang suatu kesamaan secara formal. Secara isi, mungkin terdapat perbedaan ruangan yang terang dan ruangan yang gelap. Di dalam kedua ruangan ini terdapat perbedaan, yaitu sangat terang dan sangat gelap. Tetapi ada satu kesamaan, yaitu di dalamnya kita sama-sama tidak bisa melihat apa-apa. Nah, ini merupakan bagaimana Hegel memperkenalkan pemahaman suatu kesamaan formal. Kesamaan formal adalah kondisi di mana terdapat suatu perbedaan tetapi kita bisa melihat suatu kesamaan di dalam kondisi tersebut. Dalam kesamaan formal ini, kondisi di mana kita tidak bisa melihat apa-apa, ini juga ada pada pure being dan pure nothing. Pure being dan pure nothing, pure being yang tidak dapat dipikirkan apa-apa, pure being yang dalam kondisi tanpa determinasi apapun, akhirnya akan terlihat identik dengan pure nothing. Dari sinilah Hegel mulai memperkenalkan tentang kesamaan formal. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita mencoba untuk memberikan perbedaan antara pure being dan pure nothing, atau bagaimana pure being ini bertransisi menjadi pure nothing, disitulah kita mencoba untuk menalarkan hal tersebut. Keterlibatan pemikiran yang berusaha memahami pure being dan kemudian bertransisi menjadi pure nothing, disinilah bagaimana terjadi becoming. Perlu dipahami bahwa dalam dialektika Hegel itu soal stasis, pergerakan, dan kesatuan antara stasis dan pergerakan. Dalam proses becoming, terdapat dua hal yang terjadi, yaitu coming to be, atau understanding, atau Einstein, atau yang mungkin biasa kita pahami sebagai common sense. Understanding memiliki sifat ketakutan akan keruntuhan dirinya sendiri. Maka dia akan terus mencoba mempertahankan dirinya untuk tetap relevan dengan pandangannya terhadap pure being tersebut. Dari apa understanding mencoba mempertahankan dirinya? Maka ada satu lagi yang berlawanan dengan understanding atau common sense, yaitu dialectical reason. Dialectical reason memposisikan dirinya sebagai kontras dari understanding. Dia melihat kekosongan dari understanding yang mencoba memahami pure being dan mencoba menegasikan understanding. Namun dari pergulatan antara understanding dengan dialectical reason, di sini akan nampak muncul suatu kesamaan seperti yang kita bahas sebelumnya, suatu kesamaan formal. Bagaimana understanding dia muncul dari ketidaktahuannya terhadap pure being,
dan mencoba untuk memahaminya berdasarkan pemahaman-pemahaman yang dia dapatkan sebelum dia menalarkan pure being, sedangkan dialectical reason muncul dari kekosongan understanding dalam memahami pure being. Perlu kita pahami bahwa pure being atau pure nothing bukanlah sesuatu yang ada di luar kita secara eksternal, tetapi itu adalah bagaimana suatu gambaran atau gagasan atau pikiran yang kita tangkap dari suatu benda yang baru kita temui. Dan itu menjadi titik awal proses penalaran kita. Dan perlu diketahui juga bahwa waktu tidak berlaku di dalam logika. Bahwa kita melihat dari tadi, saya menjelaskan, ada suatu timeline atau kronologi dari bagaimana yang terjadinya. Jadi sehingga menunjukkan seolah-olah ada sequence yang terjadi dalam proses pemikiran logika. Tetapi menurut Hegel, proses pemikiran tersebut terjadi secara simultan. Apapun yang kita pikirkan tentang pure being, maka semua proses itu sudah terjadi. Ini sama seperti pergulatan dalam pikiran kita, antara kita memilih ya atau tidak, atau kita memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Lalu kemudian dari perdebatan keduanya, di mana understanding yang mencoba mempertahankan dirinya, dan dialectical reason yang mencoba menjatuhkan understanding, di mana ada satu kesamaan formal atau suatu irisan dari keduanya yang menunjukkan tentang kekosongan dari understanding dan dialectical reason, disinilah muncul speculative reason. Speculative reason adalah pemahaman bagaimana tentang penalaran dari pure being menjadi pure nothing melalui perdebatan antara understanding dan dialectical reason. Bentuk speculative reason ini sama seperti kesadaran kita terhadap suatu hal setelah melalui suatu masalah. Bisa dalam bentuk penyesalan, bisa dalam bentuk gagasan baru, dalam bentuk ide baru, apapun. Tetapi sesuatu yang memang muncul dari setelah melalui suatu pergulatan atau perdebatan. Dari sini yang dapat kita ambil dari satu bab mengenai pure being, pure nothing, dan becoming, kita dapat melihat bagaimana gagasan Hegel mengenai logika itu sendiri. Hal ini bisa kita lihat seperti di suatu kota di Amerika, tiba-tiba muncul ada sebuah stupa metal tinggi yang entah dari mana dia bisa muncul. Kemudian bagaimana masyarakat di sekitar mencoba menspekulasikan hal tersebut. Ada yang berspekulasi bahwa itu adalah kedatangan Tuhan, ada yang berspekulasi bahwa itu adalah kedatangan alien, atau mungkin sesuatu konspirasi dari pemerintah. Hal-hal seperti ini, inilah bagaimana common sense itu muncul terhadap sesuatu yang baru pertama kali mereka lihat atau mereka tangkap dalam pikiran mereka. Bisa entah itu teori konspirasi, bisa itu menjadi suatu hipotesis atau ilmu atau apapun yang menghasilkan sesuatu yang baru. Tetapi kebaruan di sini bukan sekedar hal yang baru yang lebih baik atau yang lebih buruk, tapi ini tentang suatu kedalaman, pemikiran, dan penalaran terhadap suatu hal. Di sini Hegel tidak mencoba untuk menyampaikan tentang bagaimana cara berpikir atau apa yang harus dipikirkan, tetapi Hegel menyampaikan tentang berpikir itu sendiri adalah proses untuk kita mempertajam pemahaman kita terhadap suatu hal, untuk mempertajam sensitivitas kita terhadap realitas, dan memperdalam pemahaman kita terhadap setiap hal yang terjadi di sekitar kita.